dalam hidup kami. Terima kasih untuk Roh Kudus-Mu Tuhan yang sudah Engkau berikan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami rindu Tuhan memuji, menyembah-Mu, mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami mau persiapkan hati kami Tuhan. Kami mau buka hati kami Tuhan. Kami siap ditaburi firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan,
suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan, amin, dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Dengan segenap hati kita mau naikkan pujian ini kembali. Ku beri kemuliaan dan angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan, amin, dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti. For You are great, for You are great, Lord, hallelujah. For You are great, You do miracles so great. There is no one else like You, yes Lord. There is no one else like You. For You are great, You do miracles so great. There is no one else like You, amen. There is no one else like You. For You are great, amen. For You are great, You do miracles so great. There is no one else like You, yes Lord. There is no one else like You. For You are great, You do miracles so great. There is no one else like You. There is no one else like You. Mari dengan angkat tangan kita katakan, For You are great. For You are great, You do miracles so great. There is no one else like You. Kuat kami Tuhan, yes Lord. There is no one else like You. For You are great, You do miracles so great. There is no one else like You. There is no one else like You. There is no one else like You. There is no one like Jesus. There is no one else like Jesus. Amin, haleluya. Sorakan haleluya. Tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Karena Engkau adalah Allah kami Tuhan, Allah yang menebus setiap dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan dari sekarang sampai selama-lamanya hanya untuk nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam penyembahan. Kita kembali dalam program Worship at Home, menyembah dari rumah. Setelah kita berdoa, memuji dan menyembah bersama-sama, maka kita akan belajar dengan firman Tuhan.
Seperti kita tahu firman Tuhan tidak pernah gagal. Dan saat ini tema yang kita bahas adalah jangan membunuh. Cukup tegas, lugas, namun tidak mudah untuk dihindari dan dilaksanakan. Karena masih terjadi dan terjadi. Kita tidak coba bahas yang sudah lalu, tapi yang sekarang dan ke depan. Jangan sampai terjadi lagi. Sahabat saya, Pastor Dusia Silaban, yang sering disebut di sosial media Pendeta Nyentrik, akan mewakili nation dan saudara untuk bertanya-tanya sampai jelas. Silakan si Pendeta Nyentrik. Wow, terima kasih Pak Tim buat kesempatan yang masih diberikan. Ya, pemirsa Worship at Home, kita bertemu lagi dalam program yang sangat luar biasa ini. Ya, seperti tema kita hari ini, ya, jangan membunuh. Wow, ya, kita akan bahas tema ini lebih dalam lagi. Pak Tim, bagaimana pandangan Alkitab tentang membunuh? Yes. Sejak awal di kitab Keluaran pasal 20, di mana Tuhan memberikan 10 Commandments, 10 hukum Taurat. Hukum pertama sampai ke 4 di loh batu yang pertama, kan 2 loh batu ya? Ya. Loh batu pertama itu antara manusia dengan Tuhan. Jangan sebut nama Tuhan sembarangan, jangan ada ilah lain, sembahlah Allah. Pokoknya 4 itu hormati hari Sabat, loh batu pertama. Loh batu keduanya adalah, yang kelima adalah hormati orang tuamu. Dan yang keenam langsung, jangan membunuh, tanpa tedeng aling-aling. Jangan membunuh. Jelas? Jelas. Ya. Walaupun sudah ada tertulis di dalam Alkitab, anak-anak Tuhan ada yang melakukan ini loh Pak. Pembunuhan. Membunuh istrinya, membunuh suaminya karena dendam, kecewa. Bahkan ada yang membunuh anaknya, anak kandungnya sendiri. Ini bagaimana Pak? Jadi, saya merasa kalau dia mengaku anak Tuhan, terus dia membunuh, menurut saya bukan anak Tuhan kali. Oh, anak setan. Karena kalau dia anak Tuhan, tidak akan membunuh. Ya. Mungkin dia ngaku anak Tuhan, atau KTP-nya mengaku orang percaya, tapi yang belum percaya. Saya punya pengalaman ya, setiap kita punya hati nurani. Kalau ada kecoak saja masuk ke kamar mandi saya nggak bunuh loh. Oh. Saya ambil tisu, saya pegang dia, saya suruh dia pindah. Oh. Menurut saya kalau bisa saya pindah dengan tisu, kenapa harus saya bunuh? Semut bahkan di sini saya bilang ayo pergi. Kecuali semut itu udah menggigit di sini. Daripada mengganggu saya dan membahayakan saya pites gitu ya. Tapi enggak saya tembak. Kalau saya tembak, telinga saya yang bolong. Iya, Pak. Jadi artinya tidak perlu membunuh tikus dengan rudal begitu. Iya, Pak. Ya, jadi nurani manusia yang normal itu tidak ingin membunuh yang lain. Tapi Tuhan Allah tahu manusia itu punya sikap kalau kepepet, emosi, lalu dendam. Gak peduli suami ke istri, istri ke suami, anak ke orang tua ke anak. Bisa terjadi membunuh. Saya jadi teringat kisah pembunuhan pertama ya Pak di dalam Alkitab, yaitu bagaimana Kain bunuh Habil adiknya. Nah ini menurut Pak Tim bagaimana pembunuhan pertama di Alkitab? Jauh sebelum kitab Taurat jauh sebelum hukum Taurat diturunkan, jangan membunuh. Baik. Jadi ini pembunuhan terbesar di sepanjang sejarah. Penduduk dunia waktu itu hanya 4 orang, Adam, Hawa, Kain dan Habil. Bayangkan, Kain dan Habil hanya berdua. Waktu mereka memberikan persembahan,
Kain karena dia backgroundnya petani mempersembahkan sayur, mayur, dan buah. Karena Habil peternak mempersembahkan domba yang disembelih. Sebenarnya Tuhan menghendaki persembahan yang benar, yang SOP standar Tuhan mau adalah ada korban yang disembelih. Maka korban Habil diterima, korban Kain ditolak. Harusnya tidak perlu marah. Cukup dia bicara di belakang kepada Habil, barter yuk. 1 truk hasil sayur dan buah saya berikan kamu, berikan aku kambing dombamu. Atau ya hitung-hitung dia mulai belajar di peternak lah, tidak perlu marah. Tapi yang nolak Tuhan, tapi dia marah. Dan amarahnya itu membunuh Habil. Itulah perang dunia terbesar di sepanjang sejarah. Yaitu 1/4 penduduk dunia mati. Kan penduduk cuma 4. Ya, benar. 1/4 mati. 1/4 mati, betul. Jadi ini jangan terjadi lagi. Tapi sampai hari kemarin, saya tidak berharap hari ini, hari kemarin masih banyak kain-kain yang membunuh Habil-Habilnya. Wow, ya. Baik kakak membunuh adik, pemimpin membunuh anak buah, orang tua membunuh anak, dan sebagainya. Jangan sampai terjadi lagi. Apa orang sekarang tidak takut dengan Tuhan atau gimana ya Pak? Karena mengenai pembunuhan ini sampai hari ini selalu ada aja kasusnya orang membunuh bahkan anak Tuhan gitu loh Pak. Ngaku anak Tuhan mungkin gitu Pak. Bagaimana menurut Pak Hatim? Di kitab Keluaran pasal yang ke-20 jelas dikatakan di sini ke-10 hukum firman. Saya bacakan. Hormatilah ayah dan ibumu. Ini hukum yang kelima. Dari loh batu yang kedua. Supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jadi jelas. Kalau umurmu pendek, lawan orang tuamu. Selesai. Dan ayat yang ke-13, Keluaran 20. Jangan membunuh. 2 kata, jangan membunuh. Baru berikutnya, ayat 15, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengingini rumah sesamamu. Kadang orang paket lengkap. Sudah membunuh, saksi dusta, lalu mengingini milik orang yang dibunuhnya. Ini dosanya bertingkat-tingkat itu. Baik. Jadi pernah kejadian, tanpa sebut nama dan kota dan daerah, pokoknya seorang wanita memakai jasa pria penghibur gitu ya. Pria penghibur. Sebenarnya kalau kita punya Roh Kudus yang adalah sang masternya penghibur, kita tidak perlu pria penghibur atau wanita penghibur atau maaf LGBT penghibur, tidak perlu. Wanita ini membutuhkan pria penghibur. Anehnya wanita ini juga punya suami sebenarnya. Problem lah ya. Akhirnya jasa dipakai, merasa nggak puas si wanita. Coba lagi, nggak puas. Si pria penghibur ini karena merasa dilecehkan dengan dianggap tidak puas, membackup wanita itu dengan bantal di hotel Showtime yang disewanya, dan berhentilah nafas si perempuan itu. Jadi kebanyakan pembunuhan itu terjadi karena emosi spontan, emosi merasa dihina, merasa harkat dirinya diambil, atau merasa sok berkuasa, sok arogan, tanpa memikirkan akibat dibunuh. Nyawa orang itu melayang, nggak ada kesempatan. Masih mending kalau dipukul, masih bisa sembuh. Mohon maaf, dipotong pun lengannya atau kakinya masih bisa hidup. Kalau udah nyawanya dibunuh, selesai. Dan itu haknya Tuhan untuk menghakimi. Jadi sudah jelas sejak awal di Keluaran pasal 20 ayat 13, jangan membunuh. Nah, akibat Kain membunuh Habil, hidupnya kacau balau. Jadi yang punya rencana untuk membunuh ke depan, baik pembunuhan berencana atau pembunuhan setengah berencana, batalkan itu. Itu bukan solusi. Kebanyakan pembunuhan terungkap.
Ada yang membunuh terus ditaruh di rumah di semen, sepertinya aman karena mayat manusia itu mengandung kimiawi, meledak dan ketahuan. Ada yang membunuh dilempar ke jurang, ketahuan. Ada yang membunuh dilempar ke laut, dilempar ke sungai, ketahuan. Ada yang dilempar ke jurang, ketahuan. Jadi sekali lagi kepada yang mengikuti program ini, dari wajah-wajah Anda sih kelihatannya enggak. Teman-teman Anda juga mungkin jangan membunuh. Baik Pak, kalau kasus Kain dan Habil kan itu udah jelas pembunuhan. Nah, bagaimana dengan ada kasus seseorang diputus cinta oleh pacarnya, Pak. Terus karena dia stres, depresi, dia minum racun dan mati. Apakah itu tergolong pembunuhan, Pak? Sama, itu lebih kejam karena membunuh diri sendiri. Oke, baik. Kalau membunuh orang lain mungkin kalau dia karena terpaksa, terpepet, Ya. membela diri, dia minta ampun masih bisa diampuni bahkan. Tapi kalau udah membunuh diri sendiri, kapan minta ampunnya? Ada yang berasal, ya 1 detik terakhir sebelum mati dia minta ampun, nggak bisa. Jadi orang yang bunuh diri pasti tidak ada kesempatan untuk masuk surga, masuk neraka kekal selamanya. Yang punya rencana bunuh diri, tidak perlulah. Misalnya diputus cinta, ngapain? Baper dan lalu apa itu? Galau. Calon suami yang lain, calon istri lain masih banyak. Iya toh? Dan yang paling penting adalah jangan-jangan itu diizinkan Tuhan supaya kita tidak menikah dengan orang yang cintanya tidak penuh. Baik. Jadi jangan minum Baygon sehingga Baygon iklan ditambahi. Iya. Baygon memang ampuh. Nah, jangan. Itu untuk membunuh nyamuk, jangan untuk bunuh diri. Ya. Lebih baik minum es kelapa muda sebelum segar. Konsultasi. Memang kami punya rencana di layar kaca Anda ada nomor WA dan Anda bisa menghubungi. Bagi yang punya rencana untuk bunuh diri, hubungi kami lebih dahulu. Ya, ditunda dulu lah beberapa waktu sampai tidak akan terjadi. Ya, Pak. Ya. Ya. Ada kasus seperti ini, Pak. Saya membunuh karena khilaf. Jadi bahkan dia berkata, saya nggak tahu waktu saya marah itu sepertinya setan masuk ke saya, membuat sepertinya bukan saya yang melakukan itu. Saya seolah-olah sepertinya kerasukan setan. Nah, ini bagaimana, Pak? Hukum daripada yang Tuhan buat untuk manusia adalah manusia terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Seperti kita tahu, setan tidak bertubuh, dia roh. Memang dia bisa merasuk, tapi selama jiwa dan tubuh itu tidak mengizinkan dia masuk, nggak bisa masuk. Jadi sebenarnya tepatnya bukan setan yang mengendalikan diri, orang itu mau menerima dan bekerja sama dengan setan. Selama tidak mau, nggak bisa masuk dia. Apalagi prosedur kayak dalam nama Yesus. Ya, setan kebanyakan berkata bunuh dia. Memang Yohanes 10 ayat 10 berkata, pencuri si setan datang untuk membunuh, mencuri, dan membinasakan. Tapi Yesus datang untuk memberi hidup dan hidup dalam kelimpahan. Jadi jangan berkata setan menguasai saya. Enggak, kalian yang buka pintu buat setan. Waktu Kain menjadi marah kepada Habil, sudah diperingatkan. Kenapa mukamu begitu cemberut, mukamu begitu berkerut-kerut sehingga kau mengizinkan setan masuk. Contoh, kita nggak bisa melarang burung terbang di atas kepala kita, nggak bisa. Tinggi lagi terbang di atas kepala kita. Angan-angan, pengen membunuh, membenci dan sebagainya, silakan. Tapi kita bisa melarang tuh burung untuk hinggap di kepala kita, jangan.
Apalagi dia bertelur di kepala kita, kos dan kontra. Jadi kita punya otoritas untuk berkata no dan tidak. Seorang polisi pernah bertanya kepada saya. Dia disuruh sama atasannya untuk melakukan eksekusi mati terhadap narapidana. Ini bagaimana? Dia waktu konsultasi itu saya bilang ya kalau memang itu perintah ya kenapa tidak gitu. Ini bagaimana menurut Bapak? Apakah itu betul? Baik. Dalam Roma 13 kita tunduk pada pemerintah. Kita harus menghormati hukum bernegara. Saya bacakan Roma pasal yang ke-13 supaya kita bisa punya dasar. Kepatuhan kepada pemerintah. Tiap-tiap orang takluk kepada pemerintah di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Tuhan. Jadi, jika seseorang berbuat baik, ia tak perlu takut pada pemerintah. Jika dia jahat, ya dia harus mempertanggungjawabkannya. Dan hal ini dia adalah prajurit atau seorang petugas yang harus menembak mati terdakwa yang memang wajib dihukum mati oleh hukum. Saya kalau boleh menyampaikan pendapat berdasarkan kitab suci, tidak ada hukuman mati. Oke. Di beberapa negara bahkan diberikan hukuman 300 tahun. Mati di dalam itu. Mati di dalam. Atau seumur hidup sama. Ya. Nah, tapi kalau terpaksa memang konstitusi negara itu mengizinkan dan kejahatannya betul-betul super jahat, saya nggak berani menyampaikan seperti apa. Dan waktu dia ditugaskan menembak, Dusi harus tahu yang menembak itu bukan 1 orang, 10 orang. Yang ada pelurunya cuma 1 orang. Jadi waktu nembak, dar! Semuanya tembak dar. Antara 10 prajurit itu atau 7 atau 8 atau 5 bahkan tidak ada yang tahu di mana pelurunya. Sehingga 10-10-nya penembak ini tidak merasa bersalah. Tidak merasa bersalah sendirian. Jadi dar itu. Jadi kalau dia menembak karena tugas negara, seperti zaman perang misalnya, ya tidak bersalah dia. Tapi kalau tidak ditugasi negara, lalu dia nembak-nembak, sembarang nembak, double lipat. You understand? Understand, Pak. Seberapa penting nyawa itu di hadapan Tuhan, Pak? Karena dilarang membunuh. Jangan membunuh, berarti kan tidak boleh menghilangkan nyawa seseorang. Seberapa berharganya nyawa itu bagi Tuhan, Pak, sehingga kita umat manusia dilarang untuk membunuh. Roh manusia itu adalah hembusan nafasnya. Waktu Adam dan Hawa diciptakan dari tanah, saya ulangi, Adam diciptakan dari tanah yang dibentuk, Hawa diambil dari tulang rusuknya Adam. Maka yang membuat mereka itu adalah ruah roh Allah, dihembuskan. Maka yang berhak mengambil, berhak menghukum, itu Tuhan Allah sendiri. Kalau ada manusia yang mohon maaf kurang ajar, dengan mencoba mengambil nyawa, alasannya dia bersalah sama saya, alasannya dia khianati saya, dan 1001 macam alasan tetap tidak pernah diizinkan. Karena itu haknya Tuhan. Banyak kan jawaban-jawaban para tokoh, oh saya tidak berani jawab, itu harus dijawab di pengadilan. Oh saya tidak berani jawab karena itu keputusan oleh hakim. Nah, hakim segala hakim adalah Tuhan Allah kita. Dan kita bersyukur Yesus adalah Imam Mahdi, hakim segala hakim yang menghakimi kita. Sehingga Yesus saja di kayu salib berkata, ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan, kepada yang menyalibkannya. Itulah ajaran kasih yang Yesus ajarkan. Yes. Baik. Saya jadi teringat kisah di mana air bah Tuhan turunkan
karena kejahatan manusia sudah semakin banyak dan cenderung melukai hati Tuhan. Tuhan menurunkan air bah sehingga membunuh banyak orang pada saat itu, tersisa Nuh dan keluarganya. Ini bagaimana menurut Pak Tim? Karena pada zaman itu semua akhirnya meninggal dalam air bah. Yang dilarang membunuh adalah manusia membunuh manusia. Oh, Kalau Tuhan Allah memberikan hukuman pada zaman Nuh di Kejadian 6, itu kedaulatan Tuhan. baik, Jadi itu bukan membunuh namanya. baik. Itu penghakiman dan penghukuman Tuhan. Jadi nanti setiap manusia akan mati secara Ya. tubuh, Ya. masuk kubur. Ya. Tapi rohnya nggak mati. Rohnya akan dihakimi, akan masuk neraka selamanya, surga selamanya. Nah, jadi kalau hukuman pada zaman Nuh itu adalah kedaulatan Tuhan. Dia yang Ya. punya hak. Contoh hari ini kalau ada hakim yang menentukan hukuman 30 tahun, 20 tahun, kok 20 tahun, 30 tahun? Ya. Hakim diberi konstitusi, tapi Tuhan Allah punya kedaulatan untuk menghukum. Ya. Nah, banyak orang berkata, nanti tidak akan terjadi seperti zaman Nuh. Jangan tanya, Tuhan menghukum bukan dengan air, tapi dengan api. Wow. Ya, Pak. Sehingga hari-hari ini, mari kita nggak main-main. Hmm. Karena di dunia aja ada CCTV. Mungkin CCTV di rumah bisa rusak, CCTV tetangga ada. CCTV sisa satpam ada. Ya, ya. Apalagi CCTV dari akhirat. Dari surga. Ya. Bisa zoom on, zoom in. Jadi sering pernah saya di gereja ada beberapa kamera yang shoot ke mimbar, shoot ke jemaat, shoot ke bagian multimedia. Kita tahu itu di dunia, apalagi di akhirat nanti. Ya. Jadi pastikan jangan membunuh diam-diam, Ya. mencederai, melukai diam-diam, Ya. sehingga tetap jelas jangan membunuh. Di era sekarang ini banyak sekali orang-orang melakukan yang namanya hubungan bebas, sampai akhirnya terjadi kehamilan. Dan tidak sedikit dari mereka akhirnya memakai jasa orang tertentu untuk aborsi, kira-kira begitu Pak Tim. Ini bagaimana menurut Bapak, yang membunuh siapa? Karena kan ini ada yang lagi hamil, terus yang bantu ada. Nah, apakah mereka berdua ini membunuh ataukah hanya salah satu saja, Pak? Ini namanya komplotan pembunuh. Pertama tentunya yang mengandung. Iya. Itu punya dosa paling besar. Jangan menyelesaikan dosa dengan dosa yang lebih tinggi. Ya. Kalau terlanjur hamil di luar nikah, ya sudah, bertobat, sadar, pelihara itu anak. Iya. Setelah dilahirkan bisa diberikan kepada panti asuhan kah atau orang lain. Kalau nggak ada, saya pun bisa menerima. Di gereja yang kami layani, Ya, bisa menampung atau Ya. yayasan. Ya. Tetapi kalau dia mau menggugurkan, satu, yang mengandung, dua pasangannya, calon bapaknya, udah bapaknya sebenarnya kan, atau keluarganya. Ketiga, yang melakukan aborsi. Ya. Mungkin dia bisa kaya karena aborsi, tapi itu namanya uang setan dimakan tuyul. Jadi tetap dilarang membunuh. Ya, baik Pak Tim. Nah, kalau ada ini pertanyaan agak unik dan lucu Pak Tim. Kalau ada maling masuk ke rumah kita, ini bagaimana Pak? Dia memegang senjata lalu mau membunuh kita. Lah kalau kita diam aja mati dong Pak. Gimana dong Pak? Baik. Ingat bahwa sebisa mungkin itu bukan maling, itu perampok. Sebisa mungkin kita dilarang membunuh. Ya. Tapi kalau udah kepepet habis, terjepit habis, daripada nyawa kita yang dihabisin, kalau kita membela diri lalu akhirnya dia mati tanpa kita rencanakan, itu bahkan seseorang bisa dianggap pahlawan. Karena dia bisa mengalahkan kejahatan. Walaupun tentunya tetap itu pilihan terakhir.
pernah kejadian di daerah Bekasi, ada anak muda yang membela diri sehingga perampoknya mati. Ya. Dan oleh polisi justru anak muda itu yang dijadikan terdakwa karena membunuh perampok. Kedengeran Pak Prof Mahfud, Menko Polhukam kita ya, Menko Polhukam. Ya. Pak Mahfud kebetulan kenal Presiden, memberitahukan. Tidak lama kemudian polisi panggil dia dan rubah, diberi penghargaan karena memberantas kejahatan. Ya, ya. Nah, jadi sebenarnya kalau kepepet, terjepit, membela diri masih oke. Oke. Walaupun itu pilihan terakhir. Kalau memang bisa menembak ya tembak kakinya lah, Ya. tembak tangannya lah, jangan tembak otaknya, habis sudah selesai. Mati langsung, Pak. Karena kalau mungkin musuhnya itu punya senjata, ditembak 2 tangannya aja udah beres. Dia nggak bisa menembak lagi toh. Baik, Pak. Ada orang tertentu dia itu apa ya, Pak? Bisa dikatakan tuh haus akan darah. Jadi kalau dia nggak membunuh mungkin dalam 1 tahun itu, dia nggak puas, Pak. Selalu berantem dan dia benar-benar haus sekali akan darah itu. Nah, ini bagaimana, Pak? Apakah ini sebuah penyakit ataukah memang dia lagi dikuasai oleh ilmu kegelapan atau bagaimana, Pak? Jadi itu psikopat namanya, psikopat. Jadi dia maunya bunuh. Pertama pasti dia sakit jiwa dan mentalnya, dan dia akan mempertanggungjawabkannya kepada kekekalan. Saya bacakan firman Tuhan ya. Kasus pembunuhan pertama di Alkitab adalah kasus kematian Habil dibunuh oleh Kain. Di Kejadian 4 ayat 9-10, firman Tuhan kepada Kain, di mana Habil adikmu itu? Langsung dimintai pertanggungjawab. Darah orang yang dibunuh itu berseru kepada Tuhan Allah, sehingga kebanyakan, bahkan semua hampir, kasus pembunuhan terungkap. Kasus pembunuhan akhirnya diketahui siapa pelakunya. Di mana adikmu Habil? Jawabnya, aku tidak tahu. Bohong dia. Udah dosa membunuh, dosa bohong 2. Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Bohong 3 lagi. Dia kakak yang jaga adik lah. Firman-Nya, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu berteriak kepadaku. Jadi jangan menghakimi. Jangan main hakim. Toh negara kita punya pengadilan. Ajukan tuntutan, biar hakim yang menentukan. Akibatnya dikatakan di sini, Kain menjadi terusir dan terkutuk. Bukan hanya Kain, anak keturunannya. Bahkan di ayat yang ke-15 pasal yang ke-4, firman Tuhan kepadanya, sekali-sekali tidak. Bahkan Kain tidak akan dibunuh oleh siapapun. Kalau dibunuh dikatakan di sini, barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menyuruh tanda pada Kain supaya jangan ada dibunuh oleh siapapun, sehingga dia tambah menderita. Dikatakan dia pergi dan menetap di tanah Nod. Dalam bahasa Ibrani, pergi dari hadapan Tuhan disebut Nod adalah bahasa Inggrisnya wandering, artinya berkelana tanpa arah. Artinya kalau udah membunuh, tidak mengaku, berdusta, hasilnya akan lari dari rencana Tuhan, lari dari tatanan hidup berbangsa dan bernegara, dan ke tanah yang tanpa arah dan tujuan. Harus bertobat dan bertobat. Baik. Di dalam Alkitab tercatat seperti ini, Pak. Kalau kita benci sama saudara kita, kita adalah pembunuh manusia. Loh, kenapa dikatakan pembunuh, Pak? Kita kan tidak mengeluarkan darah gitu loh. Tidak ada terjadi penumpahan darah gitu, Pak. Hanya membenci. Kenapa dikatakan kita pembunuh manusia? Di episode sebelumnya Worship at Home kita pernah bahas bersama
hukum Taurat ke-6 di kitab Keluaran 20 ayat 13, jangan membunuh. Tapi Yesus berkata, jangan membenci. Why? Ditekankan dalam 1 Yohanes 3 ayat 15. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal dalam dirinya. Jadi, pembunuhan terjadi diawali dari kebencian. Jadi, kebanyakan pembunuhan terjadi, kecuali perampokan ya, karena benci. Saya sih nggak mungkin dong benci sama satpam yang nggak saya kenal, orang di pasar, karena itu pembunuhan orang dekat. Bisa selingkuhannya, bisa pacarnya, bisa suami, istri, mertua, anak, bisnis, rekan bisnis. Jadi ada hubungannya. Terjadinya pembunuhan itu adalah karena benci. Dan firman Allah begitu dahsyat. Untuk kita dijauhkan dari membunuh, dilarang membenci dulu. Dengan tidak membenci, pasti tidak membunuh. Karena banyak orang merasa tidak membunuh tapi bebas membenci. Nah, banyak mereka tidak membunuh bukan karena tidak membunuh, karena kebenciannya belum cukup atau belum ada kesempatan untuk membunuh. Selain itu dihindarkan dengan jangan membenci. Juga di Roma 13 ayat 1, tiap-tiap orang harus tunduk pada pemerintah. Pemerintah menetapkan jangan membunuh. Bukan hanya Tuhan, tapi juga pemerintah. Kita harus tunduk. Nah, Galatia 6 ayat 7 berkata, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena yang ditabur orang akan dituainya. Kalau dia membunuh, suatu saat dia akan dibunuh. Wow. Banyak tokoh-tokoh di perang dunia pertama, kedua, ketiga. Sorry, kedua dulu. Ketiganya belum. Kalau bisa jangan. Iya Pak. Akhirnya pun mereka dibunuh. Ya. Jadi jangan menabur. Tuhan Allah tidak bisa dipermainkan. Kalau hatimu benci, kau akan dibenci. Yes, silakan. Apa yang harus kita lakukan Pak agar kita terhindar daripada dosa membunuh ini? Karena sewaktu-waktu mungkin kita bisa jadi pelaku gitu loh Pak. Mungkin sekarang karena belum momennya, tapi mungkin ada suatu saat kita lagi benci, dendam, marah sama seseorang, kita akhirnya menjadi pelaku pembunuhan. Nah, apa yang harus kita lakukan? Yesus memberikan solusi sangat powerful. Hukum Taurat dilarang membunuh. Yesus mengatakan dilarang membenci. Baik. Jadi dari membenci aja jangan. Kenapa menantu membenci mertua, mertua membenci menantu, dan sebagainya. Istri ke suami, suami ke istri, anak ke orang tua ke anak. Karena membiarkan bibit kebencian. Harus ada rekonsiliasi. Satu contoh. Seorang menantu datang kepada orang pintar untuk minta ramuan supaya bisa membunuh mertuanya pelan-pelan. Orang pintar ini kebetulan hamba Tuhan, maka dikasih ramuan lah. Kamu maunya berapa lama? 6 bulan baru mati sehingga tidak terasa. Oke, ini ramuannya, berikan pada mertuamu setiap minggu, tapi jangan hanya ramuan, nanti kamu dicurigai. Kirimi buah, masakan yang enak. Baru 1 bulan aja mertuanya udah berubah. Berubahnya adalah makin sayang sama menantunya, karena bukan hanya ramuan kan. Walaupun menurut informasi itu ramuan untuk mematikan pelan-pelan. 2 bulan tambah baik mertuanya. Bulan 3 bagus banget. Bahkan sekalian mertuanya ngasih bobuan dan kiriman masakan. Sehingga memasuki bulan ke-5 si menantu datang ke orang pintar. Waktu mau mengambil ramuan berikutnya terakhir. Orang pintar, saya mengajukan permohonan. Bisa nggak ramuannya itu dirubah dari menuju kematian kepada kehidupan, karena mertua saya berubah, saya juga bisa mengasihi. Orang pintar itu ketawa, hahaha, bagus, tenang saja, itu bukan ramuan membunuh, itu ramuan vitamin. Tetap lanjutkan, tapi jangan lupa kasihmu terus kau bagikan.
Jadi sebenarnya bukan keinginan mutlak untuk membunuh, tapi kebencian. Karena itu cara menghindarinya, memagari diri, jangan membenci. Ya. Adakan rekonsiliasi, Ya. adakan negosiasi, Ya. konsultasi, Ya. dan akhirnya ada pemulihan dan silaturahmi yang maksimal. Adakah pengampunan Tuhan bagi seorang pembunuh? Baik. Dosa semua bisa diampuni, kecuali dosa menghujat Roh Kudus dan dosa yang tidak diakui. Jadi kalau dia terpaksa harus membunuh, kepepet harus membunuh, atau membunuh dengan kejadian apapun, selama dia mau bertobat, lalu meninggalkan hidupnya yang lama, maka 1 Yohanes 1:9 berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Allah itu setia dan adil. Tapi ingat, dosa membunuh akan berefek kepada anak keturunan. Karena itu tetap dihindari. Jangan, nggak apa-apa lah, nanti minta ampun, nggak bisa. Ada resiko. Ya. Jadi mulai sekarang jangan membenci. Nah, selesai berdoa, bukan untuk Lucia, si pendetanya, nanti untuk semua. Pastikan hari-hari ini tidak ada benih atau bibit kebencian dalam diri Anda. Kenapa seseorang anak bisa membenci orang tua, menantu ke mertua, anak buah ke pemimpin, dan sebaliknya? Karena tidak ada rekonsiliasi. Yesus tidak pernah mengajarkan pedang dibalas dengan pedang, pedang dibalas dengan kasih, tempel pipi kiri, kasih pipi kanan. Berdoalah buat orang yang menganiaya kamu. Bahkan Yesus di kayu salib berdoa untuk orang yang menyalibkannya. Ikuti teladan Yesus, sang masternya kasih. Kasih mengubah segalanya, kasih menutup banyak dosa. Mari kita saling mengasihi, saling memberi, saling mengampuni. Orang yang berlaku tidak adil, berlaku arogan, membuat engkau menjadi terjepit, dibuli, disakiti, ampuni. Tuhan akan menjadi hakim buat kalian. Terlebih, ingat, Yesus memberi teladan. Penghakiman di tangan Tuhan Allah. Dan balaslah dengan kasih. Jangan membunuh, bahkan jangan membenci. Biarlah yang sudah terjadi atas orang lain, itu ada pertanggungjawaban mereka kepada Tuhan dan juga pemerintah, kepada hakim. Tapi kita hari ini, jangan berkata, saya bukan pembunuh, tapi Anda pembenci, Anda punya bibit pembunuh. Mari kita berdoa. Kami bukan hanya akan menahan diri untuk tidak membunuh, tapi kami pun tidak akan mau membenci. Kami bersyukur Yesus memberikan teladan untuk kami membalas kejahatan dengan kebaikan, kebencian dengan kasih, dendam dengan pengampunan. Jika di antara kami ada yang lari dari panggilan, menjadi anak yang terhilang, domba yang tersesat, ampuni kami. Kami mau bertobat dari dosa kami mau menjadikan Yesus Juru Selamat dan Tuhan kami, supaya kisah Rasul 16:1 jadi kami dan seisi roh kami diselamatkan, disembuhkan, dipulihkan, dan dimuliakan. Berkat Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus berlaku atas kami semua. Mulai hari ini sampai Maranatha, Yesus datang di awan permai sampai selamanya. Dalam nama Yesus. Amin.